Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syamsul Ma'arif, Prodi Perbankan Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah orasi yang berjudul Stop Korupsi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Saudara-saudara yang saya hormati, mari kita bersama-sama mengucapkan takbir sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan yang kian merajalela ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baru saja mengikrarkan diri untuk melawan ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh oknum-oknum pemerintah yang tak bertanggung jawab, yang tak bermoral, yang tak tahu diri, dan yang tak tahu akan peran dan fungsinya. Saudara-saudara, kita tahu Indonesia adalah bangsa yang besar. Bahkan banyak yang bilang tanah kita ini adalah tanah surga. Namun jutaan rakyat direnggut kesejahteraannya oleh para pemimpin yang korup, tikus-tikus bangsa yang selalu benar di mata hukum. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka dari penjajah, saudara. Tapi ternyata udara kemerdekaan hanya diperuntukkan untuk segelintir golongan, bukan kepada rakyat kecil, saudara. Dikala bangsa lain terus berlomba membangun industri, pendidikan, infrastruktur negaranya, kita masih tergeletak, lemah, tak berdaya, digerogoti oleh korupsi. Apakah ada yang tahu sudah berapa uang rakyat yang pernah dikorupsi tikus-tikus di negara ini? Tak ada yang bisa menjawab ini, karena sudah terlalu banyak saudara-saudaraku. Tetapi siapa yang peduli dengan ini semua? Kalau setiap orang, setiap golongan sibuk menyuarakan kepentingan mereka masing-masing. Bumi pertiwi ini menangis melihat setiap hari bangsa ini selalu dilanda kasus-kasus baru. Dan semuanya kebanyakan kasus korupsi. Ini membuktikan betapa ragusnya para pejabat negara ini merampas uang rakyat untuk memperkaya diri mereka pribadi. Masihkah kita akan diam, saudara-saudaraku? Jangan hanya menjadi pemuda yang penakut dan membiarkan korupsi di Indonesia terus terjadi. Tindakan korupsi adalah kejahatan yang sangat bejat. Uang rakyat dihabiskan untuk kepentingan pribadi mereka. Korupsi di negara ini telah merugikan rakyat dan negara puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Korupsi jelas-jelas adalah virus ganas yang mampu menumbangkan suatu bangsa besar ini. Oleh karena itu, wajib kita basmi. Tetapi masih adakah orang yang peduli dengan semua ini? Masih adakah orang yang peduli dengan nasib bangsa ini? Masih adakah orang yang peduli akan hak rakyat yang terampas? Kalau masih ada yang peduli, jangan diam. Bangkit dan bersuaralah. Ini adalah negeri kita, bangsa kita, tanah kita, rumah kita. Dan kita tidak boleh membiarkan korupsi menindas rakyat. Kita rebut kemerdekaan untuk kita, wahai rakyat dan pemuda Indonesia. Kawan-kawan seperjuangan yang saya hormati, telah kita ketahui bahwa keberadaan pemerintahan adalah sebagai bentuk amanah yang telah dimandatkan dari rakyat kepada mereka. Mereka yang duduk di kursi pemerintahan itu tiada lain dan tiada bukan adalah menjadi wakil-wakil rakyat yang telah berjanji untuk melindungi,
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat biasa seperti kita ini. Namun saudara-saudara, semua janji-janji itu ternyata hanya ucapan manis yang sengaja ditulis di atas air, yang ketika ditulis lalu hilang kembali tanpa menaruh bekas saudara. Mereka yang kita percaya kini kembali mempermainkan kepercayaan kita. Mereka yang menjadi teman baik kita kini telah berpaling dan menginjak-injak harkat dan martabat kita. Di atas bumi pertiwi ini, anak yang baru lahir pun seakan tahu tentang budaya korupsi yang tak pernah terselesaikan. Di atas bumi pertiwi ini, anak kecil yang baru lahir pun seakan telah tahu akan maraknya budaya kolusi yang tak pernah terselesaikan. Di atas bumi pertiwi ini, anak yang baru lahir pun seakan telah tahu akan budaya nepotisme yang kian merajalela. Lalu selanjutnya, mereka dengan sok pintarnya menciptakan suatu sistem dan berlindung di baliknya, di mana terdapat berbagai macam kepentingan akan hak asasi mereka, akan kebijakan mereka. Semua itu dengan dalih demi kepentingan rakyat. Na'udzubillah min dzalik. Wahai para pemangku kebijakan, kami menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Kami muak dengan tingkah laku para koruptor yang telah merusak moral, merusak etika, merusak bendera merah putih, bahkan telah menginjak-injak harga diri negara yang rakyat cintai ini. Untuk itu, kami bersikap sebagai mahasiswa yang menuntut kehormatan bangsa, tanah air kita, negara kita yang telah para koruptor rusak dengan segala kepentingan mereka. Kami di sini karena nurani kami tidak menerima apapun bentuk penindasan. Dan jika kau hanya diam dan menonton kami melalui jendela gadgetmu, maka kau adalah manusia yang tak waras yang wajib dikasihani. Ingatlah akan tugasmu, ingatlah akan fungsimu, ingatlah siapa yang memberikan mandat untuk duduk di tahta itu. Wahai para pemangku kebijakan, kami berada di sini sebagai simbol dari ketidakadilan. Kami tidak mau ketidakadilan pada negeri ini terus berlangsung hingga menyengsarakan masyarakat. Jiwa kami merupakan jiwa mereka yang tertindas. Kami datang kemari menuntut atas jiwanya, jiwa rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin kami akan diam, melihat, mendengar, menyimak negara ini dihancurkan oleh tingkah kalian, wahai para oknum pemerintah. Kami berada di sini sebagai anak bangsa yang peduli pada rakyat, yang telah disakiti oleh engkau dengan sakit yang teramat sakit. Tahukah engkau bahwa para pahlawan yang memerdekakan negara ini dengan susah payah, mereka memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tak terbalas dengan nilai apapun. Kini kau telah mengotorinya. Mereka akan menangis karena darah perjuangan mereka telah dikotori dengan perbuatanmu yang hina itu. Untuk itu, buka hati Anda, mata Anda, telinga Anda, dengar dan simak baik-baik. Jika Anda masih saja melakukan praktek-praktek yang berujung menyengsarakan bangsa ini, maka kami tidak akan tinggal diam sampai tetes darah penghabisan. Dengarkan suara kami, Pak. Kami akan melawan, kami akan bersikap, kami tidak akan tinggal diam, kami tidak akan pernah lengah demi keadilan, demi masa depan bangsa, karena kami adalah mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.